Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas 232A. Dan kali ini saya akan membuat video resume yang berjudul Pengambilan Keputusan yang Etis dalam mata kuliah Etika Bisnis. Pengambilan keputusan yang etis adalah proses mengambil keputusan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika. Beberapa karakteristik pengambilan keputusan yang etis antara lain: yang pertama, mempertimbangkan dampak keputusan terhadap semua pihak yang terlibat atau terpengaruh. Seseorang pemimpin atau pengambil keputusan harus mempertimbangkan bagaimana keputusan akan mempengaruhi karyawan, pelanggan, masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kedua, berpedoman pada prinsip-prinsip moral universal. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai martabat manusia harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang etis harus selaras dengan nilai-nilai moral yang diterima secara universal. Yang ketiga, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Seorang pengambil keputusan harus memikirkan dampak jangka panjang dari keputusannya, tidak hanya fokus pada manfaat atau keuntungan jangka pendek. Keputusan yang etis mempertimbangkan dampak yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Yang keempat, melibatkan proses refleksi kritis. Pengambilan keputusan etis membutuhkan analisis mendalam untuk mengidentifikasi dilema etis dan mencari solusi terbaik. Proses ini melibatkan pertimbangan berbagai perspektif dan kemungkinan konsekuensi. Yang kelima, transparan dan dipertanggungjawabkan. Keputusan etis harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkena dampaknya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Yang keenam, menghindari konflik kepentingan. Pengambil keputusan harus memastikan bahwa keputusan dibuat secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Konflik kepentingan dapat menimbulkan bias dan keputusan yang tidak etis. Ketujuh, memperhatikan nilai-nilai organisasi atau komunitas. Keputusan etis harus selaras dengan nilai-nilai dan budaya organisasi atau komunitas di mana keputusan akan diterapkan. Hal ini memastikan bahwa keputusan diterima dan didukung oleh pihak-pihak yang terlibat. Pengambilan keputusan yang etis adalah proses mengambil keputusan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika. Beberapa karakteristik pengambilan keputusan yang etis antara lain: yang pertama, yaitu mempertimbangkan dampak keputusan terhadap semua pihak yang terlibat atau terpengaruh. Seorang pemimpin atau pengambil keputusan harus mempertimbangkan bagaimana keputusan akan mempengaruhi karyawan, pelanggan, masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kedua, berpedoman pada prinsip-prinsip moral universal. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai martabat manusia harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang etis harus selaras dengan nilai-nilai moral yang diterima secara universal. Yang ketiga, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Seorang pengambil keputusan harus memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan
dari keputusannya, tidak hanya fokus pada manfaat atau keuntungan jangka panjang pendek. Keputusan yang etis mempertimbangkan dampak yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Yang keempat, melibatkan proses refleksi kritis. Pengambilan keputusan etis membutuhkan analisis mendalam untuk mengidentifikasi dilema etis dan mencari solusi terbaik. Proses ini melibatkan pertimbangan berbagai perseptik dan kemungkinan konsekuensi. Yang kelima, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan etis harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terkena dampaknya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Yang keenam, menghindari konflik kepentingan. Pengambil keputusan harus memastikan bahwa keputusan dibuat secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Konflik kepentingan dapat menimbulkan bias dan keputusan yang tidak etis. Terakhir, memperhatikan nilai-nilai organisasi atau komunitas. Keputusan etis harus selaras dengan nilai-nilai dan budaya organisasi atau komunitas di mana keputusan akan diterapkan. Hal ini memastikan bahwa keputusan diterima dan didukung oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih etis, bertanggung jawab, dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan etis dalam bidang pemasaran mengacu pada pengambilan keputusan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik pemasaran. Beberapa aspek penting dari keputusan etis dalam pemasaran mencakup kejujuran dan transparansi dalam komunikasi pemasaran. Perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada konsumen, baik melalui iklan, kemasan, atau komunikasi lainnya, adalah akurat dan tidak menyesatkan. Klien janji atau diskriminasi produk harus sesuai dengan realitas. Transparansi juga penting, misalnya dengan mengungkapkan informasi tentang bahan, proses produksi, atau sumber bahan baku yang digunakan. Perlindungan konsumen. Produk dan layanan yang ditawarkan harus aman dan tidak membahayakan konsumen. Perusahaan harus mematuhi standar keamanan dan keselamatan yang berlaku. Privasi konsumen juga harus dihormati, terutama dalam era digital saat ini. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan izin dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keadilan dan non-diskriminasi. Semua konsumen harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial. Harga dan syarat penjualan harus wajar dan tidak memihak. Perusahaan harus menghindari praktik pemasaran yang dapat merugikan atau memanipulasi kelompok rentan seperti anak-anak atau orang tua. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak kegiatan pemasaran terhadap masyarakat dan lingkungan. Praktik pemasaran yang bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi komunitas lokal. Perusahaan juga harus menghindari praktik pemasaran yang dapat merusak lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis dalam pengambilan keputusan pemasaran, perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen, memperkuat citra merek, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Etika dalam bidang keuangan perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip dan standar moral yang harus dipatuhi oleh para profesional keuangan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Beberapa aspek etis dalam keuangan perusahaan mencakup: yang pertama itu transparansi dan akuntabilitas keuangan. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi keuangan harus diungkapkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, investor, dan regulator.
Hal ini membangun kepercayaan dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Perusahaan harus menghindari praktik manipulasi atau penyembunyian informasi keuangan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pemangku kepentingan dan merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, integritas dalam pengelolaan keuangan. Semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan jujur, etis, dan sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku. Perusahaan harus memastikan tidak ada praktik korupsi, penyuapan, atau penggelapan dana dalam pengelolaan keuangan. Pengambilan keputusan keuangan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Hal ini memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan kepentingan terbaik perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, tanggung jawab bagi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab seperti direksi atau manajer investasi. Mereka harus bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Pengambilan keputusan keuangan harus mempertimbangkan risiko dan dampak terhadap seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat, manajemen risiko yang bertanggung jawab. Perusahaan harus mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan secara hati-hati. Strategi manajemen risiko harus mempertimbangkan dampak terhadap stabilitas keuangan perusahaan dan pemangku kepentingan. Praktik investasi yang bertanggung jawab. Dalam keputusan investasi, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan sosial dan tata kelola ESG yang relevan. Perusahaan harus menghindari investasi dalam aktivitas yang tidak etis atau tidak berkelanjutan. Yang keenam, perlindungan aset dan sumber daya. Perusahaan harus memastikan aset dan sumber daya keuangan dikelola dengan hati-hati dan digunakan secara efisien untuk kepentingan perusahaan. Penggunaan aset dan sumber daya harus sesuai dengan kebijakan prosedur internal perusahaan. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Perusahaan harus mematuhi semua peraturan undang-undang dan standar keuangan yang berlaku. Perusahaan juga harus memastikan praktik keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis dalam pengambilan keputusan keuangan, perusahaan dapat membangun kepercayaan pemangku kepentingan, meminimalkan risiko, dan berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.